Hey guys, Mike di sini. Ada yang namanya keinginan dan ada yang namanya kebutuhan. Dan pada saat kita mau memutuskan untuk membeli barang, kadang-kadang keduanya itu nggak berbanding lurus atau nggak selaras. Nah makanya sebelum membeli barang, terutama barang elektronik, misalnya PC atau laptop, ada beberapa hal yang mungkin perlu dipertimbangkan. Nah, untuk episode kita hari ini, kita bahas eksklusif aja pertimbangan-pertimbangan yang seseorang perlu lakukan sebelum upgrade atau beli sebuah laptop baru. Karena sebenarnya membeli sebuah laptop baru itu cukup merupakan sebuah komitmen. Begini, kalau kita beli PC, itu kan semuanya bisa di-upgrade, gampang. Tapi kalau kasus laptop kan jelas-jelas beda. Kalau salah beli ya, mesti jual lagi seluruh laptopnya. Makanya ya sebelum beli, jelas pikir-pikir dulu. Ada beberapa urutan hal yang kalian mesti tanyakan kepada diri sendiri. Yang pertama adalah, apakah barang yang sekarang kalian miliki itu masih cukup atau enggak untuk kebutuhan kalian? Karena seperti kita bilang di awal, nggak semua keinginan itu sesuai dengan kebutuhan, dan yang paling penting, kemampuan. Kalian mesti mikirin, apakah untuk kebutuhan hiburan atau kebutuhan pekerjaan kalian, laptop itu masih cukup atau enggak secara spesifikasi atau secara pengalamannya? Apakah untuk kebutuhanmu itu emang udah nggak cukup lagi? Misalkan kalian nggak bisa mainin game yang pingin banget kalian mainin, atau misalkan laptop itu emang sumber mata pencaharian kalian. Ini yang pasti lebih penting ya. Misalkan kalian desainer 3D, desainer interior yang butuh kemampuan ray tracing lebih tinggi atau kemampuan rendering lebih cepat, dan itu nggak bisa dicapai oleh infrastruktur laptop atau komputer yang sekarang kalian miliki. Jika memang benar, emang udah nggak mencukupi kebutuhan atau keinginan kalian, kita masuk ke pertanyaan nomor 2, yaitu apakah sistem atau laptop kalian tuh masih bisa di-upgrade atau di-optimize. Misalkan paling gampangnya panas ya. Panas itu kan pasti mengganggu produktivitas. Kalian main game tiba-tiba bisa mati, atau kalian lagi kerja tiba-tiba overheat, terus bakal jadi lemot PC-nya, dan itu pasti sangat mengganggu. Tapi belum berarti ketika laptop itu panas, kalian butuh laptop baru. Ya let's say laptop kalian udah nggak dibersihin selama 2 tahun, dan kalian sering pakai laptop itu di tempat yang kotor, di luar atau di atas ranjang, itu pasti kan debunya numpuk di dalam. Kalian bisa cek dulu apakah bener ada banyak debu yang numpuk di kipasnya, di heatsinknya, dan itu kalian bersihin lah ventilasi itu. Kalau kalian nggak bisa melakukannya sendiri, ya bisa cek tutorial YouTube atau suruh teman kalian, suruh tukang servis yang bisa ngebersihin laptop kalian. Terutama kalau kalian cewek, pasti banyak cowok yang nggak ragu-ragu buat ngebucin ke kalian untuk ngebersihin laptop kalian. Ya nggak? Selain bersihin laptop ya juga bisa ganti thermal paste-nya, asal bukan thermal paste yang abal-abal aja yang kalian pakai. Terus juga cari cooling pad, ya sekitar segitu-segitu aja kalau misalkan laptop kalian merasa panas. Kedua, itu juga bisa laptop kalian mulai terasa lemot, dan itu faktornya lumayan banyak ya. Let's say boot up agak lemot, itu bisa karena kalian terlalu banyak aplikasi yang ke startup. Nah, itu bisa sangat mudah di-solve dengan cara kalian ke Task Manager, disable startup applications, dan itu bisa sangat membantu responsivitas sistem, terutama dari segi booting. Belum lagi kalau misalkan kalian masih ada yang pakai hard disk ya, terutama mungkin buat yang banyak nyimpen aplikasi juga di hard disknya, misalkan game dan lain-lain, jangan lupa defrag pastinya. Asal bukan SSD aja yang di-defragmentasi. Ketiga, hapus aplikasi-aplikasi yang nggak perlu, misalkan aplikasi-aplikasi lama yang kalian udah nggak pakai lagi sekarang, itu bisa dihapus tentunya. Dan keempat, coba upgrade driver-driver yang ada. Ya, misalkan driver graphics card atau driver aplikasi-aplikasi yang kalian ada. Salah satu alasan juga kenapa kita sering encourage orang untuk nggak pakai software bajakan adalah kalau software itu selalu dapat update, selalu dapat support, pasti keamanan dan performa komputer kalian juga pasti lebih terjamin. Di luar masalah panas dan lemot, pastinya banyak laptop di luar sana atau laptop yang kalian pakai bisa di-upgrade. Ya, di-upgrade itu dalam arti ganti RAM, atau nambah hard disk, atau nambah SSD, ganti SSD NVMe, itu bisa sangat membantu performa sistem juga. Misalkan dengan RAM yang lebih besar, pastinya membantu dalam multitasking, atau menambah graphics memory. Kalau kalian menjalankan aplikasi-aplikasi yang graphics intensif, pastinya RAM juga sangat membantu jadi buffer ya. Kedua, kalau misalkan kalian masih pakai hard disk ya bisa upgrade SSD. Kalau kalian masih pakai SSD SATA mungkin bisa upgrade NVMe kalau laptop kalian support.
Belum lagi ada banyak part yang sebenarnya bisa di-replace kalau emang rusak. Misalkan laptop kalian baterainya udah nggak kuat, udah bocor, ya bisa diganti walaupun baterainya tanem kan, bawa ke service center, ganti baterai minta bisa gitu. Intinya ya selama membantu dan harganya juga cocok, upgrade komponen itu sesuatu yang bisa membantu kalian selama sementara. Selanjutnya adalah ketika kalian beli sistem baru, kalian mesti nentuin berapa budget yang siap kalian keluarin. Jujur aja ya, kami sendiri, gua ya terutama, gua nggak seneng yang namanya nyicil. Kalau bisa beli barang ya jangan nyicil, kalau bisa nabung aja gitu sampai nanti mampu beli baru beli. Dan sekalipun nabung, kalau bisa uang yang kita keluarin itu dari tabungan kita jangan sampai lebih dari setengah. Misalkan tabungan kalian ada 20 juta, ya beli laptop yang 10 juta aja. Jadi ya jaga-jaga jangan sampai kalian beli laptop terus nggak punya sisa apa-apa gitu kan. Namun ya balik lagi, itu semua tergantung prioritas dan preferensi masing-masing. Kita nggak bisa ngelarang kalian mau spending uang kalian itu seperti apa. Yang penting jangan sampai ngerepotin orang lain. Misalkan teman-teman kalian ada yang diutangin, atau bahkan mungkin ngerepotin orang tua kalian juga, ya jangan. Pokoknya sesuaikan semuanya itu dengan kemampuan kalian. Di luar itu kita nggak punya hak untuk ngejudge pengeluaran orang lain. Cuma sekedar mengingatkan, barang yang lebih mahal itu belum tentu selalu lebih bagus. Seperti yang minggu lalu kita review, ada Acer Swift 3 Infinity 2 yang versi Core i5 dan i7-nya itu kemampuannya secara performa kurang lebih sama aja, walaupun bedanya 3,5 juta gitu. Kecuali mungkin storage, jadinya belum tentu kalian spending lebih banyak itu sesuai dengan kebutuhan kalian, ya nggak? Misalkan ya, kita butuh laptop yang mobile, yang tipis seperti Ultrabook. Tapi kayaknya kok laptop game menggiurkan, bisa dapat performa lebih dengan harga yang sama. Ya nggak salah sih, cuma kan jadi salah sasaran gitu. Yang kalian tadinya kebutuhannya A, belinya yang B, jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya ya kalau bisa survei dulu sebelum beli, tanya ke teman kalian yang mungkin update juga soal tekno, dan pastinya lihat-lihat review di YouTube atau di website. Contohnya nonton review-review Nerd Reviews, ya nggak? Selain itu ya, kalau bisa jangan nanggung lah. Misalkan kalian nambah uang sedikit aja bisa dapat sesuatu yang jauh lebih bagus, daripada kalian nyesel nanti ke depannya, mending nabung lagi ya sebulan, beberapa minggu lagi untuk dapat barang yang lebih bagus tersebut. Terus terakhir, apakah benar lebih baik beli sekarang aja daripada nanti? Nah, ini juga ada beberapa pertimbangan soal kapan kalian mesti beli barang tersebut. Pada dasarnya, kalian kalau nunggu yang lebih bagus terus keluar, itu nggak akan ada habisnya. Namanya teknologi pasti ya progres terus gitu. Berapa bulan sekali, setahun 2 kali, atau setahun sekali pasti ada sesuatu yang lebih baru. Dan kalau ikutin terus, kapan gitu belinya kan? Tetapi, nggak semua update itu signifikan. Atau mungkin ngaruh ke penggunaan kalian. Contohnya kayak Intel aja lah, dari generasi 8, seperti dari Kaby Lake Refresh, terus Whiskey Lake, terus Ice Lake, itu sebenarnya perbedaannya kan nggak begitu jauh, kecuali untuk GPU misalnya. Di Ice Lake ada varian dengan Iris Pro, i7-nya atau i5-nya. Makanya sebelum beli kalian mungkin harus survei dulu gitu. Apakah bakal ada upgrade major, misalnya upgrade prosesor baru yang jauh lebih kencang, atau GPU baru yang jauh lebih kencang, atau model baru yang jauh lebih tipis, jauh lebih cocok sama penggunaan kalian, itu kalian gali-gali dikit. Walau ya mungkin nggak selalu ada kepastian 100% soal itu. Bisa aja kan surprise, ada barang baru, cuma itu bisa kita antisipasi sebenarnya. Apalagi kan biasanya zaman sekarang kalau ada mau yang barang baru keluar tuh hype-nya udah ada duluan gitu, ya nggak? Nah, kalau kebetulan udah aman, atau mungkin bahkan ada diskon yang membuat kalian beli barang lawas pun jadi tiba-tiba worth it karena harganya sangat jauh dibandingkan produk yang baru, ya itu silakan banget disikat. Again, semuanya kembali ke urgensi dan kebutuhan kalian masing-masing. Bagi kalian yang emang pada saat ini mau cari laptop baru atau komputer baru, ya selamat berbelanja. Tapi kalau bisa ya belanjanya di rumah aja ya. Kalau kalian senang sama konten kayak gini, please like dan share juga. Jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian berkenan. Pastinya jaga kesehatan terus, and as always, stay safe.